Playmaker Hakan Calhanoglu menyatakan AC Milan memang spesial baginya, tetapi mengakui bahwa ia belum memutuskan masa depannya bersama klub. Calcio Mercato merupakan salah satu sumber yang belakangan ini menyebutkan bahwa Calhanoglu masih belum menerima tawaran dari Rossoneri berupa kontrak 4 juta euro atau 64 miliar rupiah per musim dan sebaliknya, ia justru diminati oleh banyak klub. Juventus diketahui tengah menggelar negosiasi dengan agennya dan mereka bahkan diyakini bersedia mengungguli proposal rival Serie A mereka. Kendati demikian, Al Duhail, tim dari Qatar yang menjadi tempat bermain mantan bek AS Roma dan Juventus Mehdi Benatia, kini masuk menjajal peruntungan. Dialog dengan klub Timur Tengah dan Gordos Tipik berlangsung dengan cepat dan tawaran 8 juta euro per musim pun telah disiapkan. Menyusul rumor hijrah ke rival Serie A Milan atau menjajal peruntungan di benua lain, pemain Turki itu pun angkat bicara mengenai masa depannya mengingat hingga saat ini ia belum menekan kontrak barunya meski masa tinggalnya akan berakhir tanggal 30 Juni mendatang. Milan spesial bagi saya. Setelah bertahun-tahun lamanya kami kembali ke Liga Champions, saya sangat senang kami telah berhasil mencapai tujuan ini. Saya tidak ingin membicarakan masa depan saya memiliki Piala Eropa yang menanti di depan saya belum memutuskan, ujar Calhanoglu kepada Fotomap. AC Milan secara mengejutkan dikabarkan tidak akan mengaktifkan klausul pilihan pembelian untuk mempermanenkan status Sandro Tonali dari Brescia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Il Giornale, Rossoneri berhasil merampungkan transfer Tonali dari Brescia dalam status pinjaman, tampaknya hanya tinggal menunggu formalitas sebelum transfer tersebut dipermanenkan. Akan tetapi, outlet tersebut menuliskan hal sebaliknya bahwa gelandang muda tersebut tidak akan direkrut secara permanen oleh raksasa Serie A setelah penampilannya musim ini yang dianggap sedikit mengecewakan. Hal tersebut lantaran akan diperlukan mahar 25 juta euro atau 400 miliar rupiah lainnya untuk merampungkan transfer tersebut termasuk bonus-bonus yang harus dibayarkan Milan, dan karena itulah pemain U21 Italia tersebut akan kembali ke klub induknya dan tampaknya harus menemukan destinasi baru musim depan. Gelandang 21 tahun tersebut telah memainkan 37 pertandingan bersama Rossoneri di semua kompetisi musim ini, termasuk 25 diantaranya terjadi di Serie A tetapi ia tak banyak dimainkan pada pekan-pekan terakhir oleh Allenatore Stefano Pioli, tepatnya saat Ismaik Ben Nasser pulih dari cedera. Kendati demikian, segala kemungkinan masih dapat terjadi, terlebih Tonali telah menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang tampaknya juga disadari oleh Milan, sehingga manajemen mungkin akan mencari jalan tengah dengan meminta diskon dari Brescia. Giroud ke Milan sudah berstatus done deal, Rossoneri sudah mencapai kesepakatan dengan penyerang timnas Perancis, Olivier Giroud untuk kontrak selama 2 musim dengan gaji 4 juta euro per musim. Semua berkas akan diselesaikan usai final Liga Champions akhir pekan nanti, namun semua pihak sudah menemukan kesepakatan. Kini pihak keluarga Giroud tengah mencari rumah di Milano. Pemenang Piala Dunia 2018 itu akan menjadi pengganti Ibrahimovic. Milan kemungkinan besar akan tetap mendatangkan penyerang muda untuk bermain reguler. Penjaga gawang AC Milan Gianluigi Donnarumma dikabarkan telah menyampaikan kepada Paolo Maldini bahwa ia bertindak atas perintah Mino Raiola selaku agennya. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, Rossoneri berharap Donnarumma bersedia menerima tawaran 8 juta euro atau 128 miliar rupiah per musim yang telah mereka sodorkan sebelumnya setelah raksasa Serie A tersebut mengamankan tiket kembali ke Liga Champions dengan kemenangan 2-0 atas Atalanta Senin dini hari lalu. Kendati demikian, keputusan mengejutkan diambil Milan saat mereka justru memilih mendatangkan Mike Maignan dari Lille, dengan sang pemain bahkan telah menjalani tes medisnya Selasa kemarin untuk menggantikan posisi produk jebolan akademi mereka. Pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa Maldini lelah berbicara kepada penjaga gawang 22 tahun tersebut selama berjam-jam menyusul pencapaian Rossoneri finish di peringkat 2 Serie A, yang merupakan posisi tertinggi mereka sejak tahun 2014. Akan tetapi, sang direktur justru menerima respon dingin dari pemain internasional Italia tersebut yang diyakini menjawab, "Saya melakukan apa yang Mino perintahkan kepada saya." Pada titik tersebut, kesabaran Maldini dan seluruh manajemen Milan pun habis dan mereka memutuskan merampungkan transfer Maignan yang akan menjadi penjaga gawang andalan baru klub dengan Donnarumma kini terlunta-lunta belum menemukan destinasi baru. Sejumlah tim raksasa seperti Juventus, Paris Saint-Germain, dan Barcelona diketahui menaruh minat terhadapnya, tetapi permintaan selangit Raiola membuat segalanya menjadi sulit. Arrigo Sacchi berbicara pada Gazeta, Shevchenko memutuskan pergi ke Chelsea demi uang. Sedangkan Kakak pergi karena masalah finansial. Keduanya gagal di klub barunya.
Meninggalkan tempat yang kamu cintai akan selalu menimbulkan resiko. Jika dia bahagia di Milan, klub yang membuatnya tumbuh dan berkembang, dia harus bertahan. Dalam hidup Anda harus memiliki perasaan bersyukur kepada mereka yang memberi Anda kesempatan penting, dan ini adalah kesempatan untuk membuktikannya. 3 kelebihan Mike Maignan yang tak dimiliki Donnarumma di AC Milan. Sebagaimana diketahui, kontrak Gianluigi Donnarumma hanya menyisakan waktu 1 bulan. Sang pemain bisa saja bertahan di San Siro, apabila Rossoneri memenuhi permintaannya terkait kenaikan gaji. Pemain jebolan akademi, Donnarumma melalui agennya, Mino Raiola, meminta kenaikan gaji sebesar 10 juta euro atau 175 miliar rupiah. Itu belum termasuk komisi kepada sang super agen. Sementara, Milan hanya mampu menaikkan gaji sang kiper menjadi 8 juta euro atau 140 miliar rupiah. Sikap Donnarumma membuat banyak fans kecewa. Sebab ia terlihat begitu mencintai klubnya, namun tawaran besar mencapai 8 juta euro, ia tetap ogah menandatangani kontrak. Maka wajar jika AC Milan para simpatisan mulai membukakan pintu untuk Mike Maignan. Apalagi, Maignan bukanlah sosok kiper sembarangan di Eropa. Berikut ini kami telah rangkum 3 bukti Mike Maignan lebih hebat dari Gianluigi Donnarumma. 1. Statistik terbaik di Eropa. Meski namanya kurang populer, namun faktanya Mike Maignan memiliki prestasi luar biasa musim ini. Berdasarkan statistik, ia masuk ke dalam 5 kiper terbaik di 5 liga top Eropa musim ini. Mike Maignan tercatat sebagai kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak. Total, 21 kali gawangnya tidak kebobolan musim ini. Jumlah ini di atas Ederson, 16, Jan Oblak, 18, Thibaut Courtois, 17, dan Edouard Mendy, 16. Bukan itu saja, kiper 24 tahun ini juga masuk peringkat ketiga kiper dengan persentase penyelamatan terbesar. Hanya Jan Oblak 79,1% dan Keylor Navas 77,9% yang memiliki persentase penyelamatan lebih banyak dari Mike Maignan 77,8%. 2. Gaji jauh lebih murah. Dengan kualitas luar biasa seperti di atas, Mike Maignan rupanya bukanlah pemain mahal. Kabarnya Milan cuma harus mengeluarkan 15 juta euro untuk biaya transfer dari Lille dan uang gaji sebesar 2,8 juta euro per musim. Bandingkan dengan permintaan gaji Donnarumma sebesar 10 juta euro per musim. Bahkan, tawaran AC Milan yang ditolak saja sudah sebesar 8 juta euro atau hampir 4 kali lipat gaji Maignan. Maka bisa dibayangkan betapa banyaknya uang yang bisa dihemat oleh AC Milan jika melepas Donnarumma. Akan lebih bijak bagi Rossoneri untuk menginvestasikan uang gaji Donnarumma dan penjualannya ke sektor lain yang lebih penting seperti penyerang sayap dan striker. 3. Tanpa super agen yang mengganggu. Pantas jika poin 1 ini dimasukkan ke dalam daftar ini. Sebab campur tangan agen ke dalam saga perpanjangan kontrak Donnarumma dengan Milan begitu kental. Seperti diketahui, Mino Raiola, agen yang menaungi Donnarumma, terkenal gemar memeras klub-klub besar Eropa. Sudah jadi rahasia umum jika pemain-pemain di bawah penanganannya Raiola selalu menuntut gaji dan nilai transfer tinggi. Dalam kasus AC Milan, hal itu sama sekali tak berubah. Bahkan, Mino Raiola meminta komisi tersendiri dalam proses perpanjangan kontrak Donnarumma. Jumlah komisi pun terbilang tidak sedikit. Sudah seharusnya AC Milan dan tim-tim lain mengutuk keras tindakan nakal para agen ini. Untuk saat ini, kehilangan Gianluigi Donnarumma yang digantikan dengan Mike Maignan akan membuat Milan terbebas dari jerat agen seperti Raiola.